Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sharing tentang materi tes wawasan kebangsaan, yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang pertama, aku mau bagi FR-nya dulu. Nah, FR ini FR dari tes CPNS tahun 2019. Nah, di sini saya bacakan, saya mau berbagi soal yang keluar tadi, TWK. Yang pertama, lembaga yang kedudukannya berubah setelah amandemen MPR. Tanggal-tanggal amandemen Undang-Undang 45, di saya tanggal amandemen pertama, di teman saya ketiga. Yang kemudian di saya tidak ada soal tentang pengamalan Pancasila, tapi pas waktu kemarin saya pribadi ini keluar ya sekitar 2 sampai 3 nomor. Kemudian bentuk usaha untuk mempertahankan negara. Kemudian sidang BPUPKI menghasilkan keputusan A, sidang PPKI menghasilkan keputusan B, dan yang dipakai adalah yang B. Nah, untuk pengalaman pribadi di tahun kemarin, untuk TWK-nya itu sebenarnya nggak semua soalnya itu tipenya HOTS. Soal HOTS itu hanya di nomor-nomor akhir, sekitar 3 atau 2 nomor aja. Untuk yang depan-depan itu masih bentuknya materi biasa ya. Nah, oke, dan ini emang benar-benar kemarin itu keluar untuk yang ini, apalagi tanggal-tanggal amandemen itu keluar, terus pengamalan Pancasila di sini dia nggak dapat ya, tapi kalau di aku pribadi aku dapat 2 sampai 3 nomor tentang pengamalan Pancasila. Oke, langsung aja kita ke tanggal-tanggal amandemennya. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR 7 sampai 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1 sampai 9 November 2001. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1 sampai 11 Agustus 2002. Langsung ke contoh soal yang pertama. Dalam sejarah pemberlakuan konstitusi di Indonesia, terjadi beberapa kali periode pemberlakuan konstitusi dengan periode terpendek adalah konstitusi A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Konstitusi RIS, C. Undang-Undang Dasar 1950, D. Dekret Presiden 1959, E. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS tercatat sebagai periode pemberlakuan konstitusi yang paling singkat karena berlaku tidak sampai 1 tahun atau dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Jadi jawabannya yang B, Konstitusi RIS. Next. Ditinjau dari segi sistematika, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen terdiri atas 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 5 bagian, 7 bagian. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pasal-pasal atau sebagai ganti istilah batang tubuh. Jadi terdapat 2 bagian. Pemilihan umum di Republik Indonesia pertama kali diselenggarakan pada masa periode konstitusi A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Konstitusi RIS, C. Undang-Undang Dasar Serikat 1950, D. Dekret Presiden 1959, E. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.
Pemilihan umum di Republik Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 yang termasuk dalam periode konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950 berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Jadi jawabannya yang C, Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Nomor 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut merupakan isi pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami perubahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang A. Pertama dan kedua, B. Pertama, C. Kedua, D. Ketiga, E. Keempat. Hal tersebut merupakan isi pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang ketiga. Jadi jawabannya yang D. Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Negara Republik Indonesia untuk pertama kalinya disahkan dan ditetapkan oleh A. BPUPKI, B. Panitia 9, C. PPKI, D. KNPI, E. DPR. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan ditetapkan oleh PPKI melalui sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945. Substansi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan tegas sebagai substansi yang tidak dapat diubah atau non-amendable adalah A. Kekuasaan pemerintahan negara, B. Bentuk negara kesatuan, C. Kedaulatan rakyat, D. Hak MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, E. Tata laksana pemilihan presiden dan wakil presiden. Bentuk negara kesatuan dinyatakan dengan tegas sebagai substansi yang tidak dapat diubah atau non-amendable. Jadi jawabannya yang B, bentuk negara kesatuan. Rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dirumuskan oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi BFO melalui A. Perjanjian Giyanti, B. Perjanjian Linggarjati, C. Konferensi Meja Bundar, D. Perjanjian Renville, E. Konferensi Den Haag. Rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dirumuskan oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi BFO dalam Konferensi Meja Bundar. Jadi jawabannya yang C. Konferensi Meja Bundar. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan pada amandemen yang A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kedua dan keempat. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1-5 merupakan salah satu hasil amandemen kedua dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pada amandemen yang kedua. Dalam perjalanan sejarah konstitusi terdapat berbagai penyimpanan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satunya adalah A. Tuntutan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, B. Sentralisasi hubungan pusat dan daerah, C. Tidak adanya kehidupan demokrasi, D. Tingginya angka korupsi, E. Penetapan presiden seumur hidup. Penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 yang pernah terjadi antara lain, Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR atau DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Agama, MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Jadi jawabannya adalah yang E, penetapan Presiden seumur hidup. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan calon hakim agung adalah
A. Komisi Yudisial, B. Mahkamah Agung, C. DPR, D. Presiden, E. Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat 3, calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Jadi jawabannya adalah yang A, Komisi Yudisial. Nah, oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa membantu teman-teman semua dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.